Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, digerakkan hati, melangkahkan kaki ke Masjid Jabal Nur, menghadiri majelis mulia salat maghrib, insyaallah salat isya berjamaah, masih mau tinggal diam di masjid dan mengikuti thalabul ilm. Semoga langkah dan waktu yang kita luangkan ini tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menginginkan kita untuk meneladani beliau, mengikuti ittiba dalam bahasa Quran, agar kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Kita sudah sampai pada akhlak terhadap Rasul. Akhlak pada Allah sudah tuntas, ya. Masuk pada akhlak pada Rasul Muhammad SAW. Yang pertama mencintai dan memuliakan juga sudah mumtaz kita selesaikan. Sekarang yang kedua adalah mengikuti dan mentaati Rasulullah. Dalam mengikuti dan mentaati Rasul Muhammad SAW, ada satu janji Allah yang sangat luar biasa buat siapapun yang mau mencontoh dan mengikuti beliau. Allah letakkan di Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Katakan Muhammad, kalau mereka benar-benar mencintai aku, Allah Rabbnya, ingin bertemu denganku, ingin masuk ke dalam surgaku, sampaikan pada mereka kalimat fatabi'uni. Rasul disuruh menyampaikan pada para sahabat dan pada kita semua, fatabi'uni, ikuti aku. Maka Allah katakan, siapa yang mengikuti Rasul, Allah katakan dalam firman-Nya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka aku akan mencintai mereka. Siapa? Kita semua yang mengikuti beliau. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, akhbirni amal yadkhulul jannah." Rasul, tunjukkan kami amal yang mana kala amal itu kami lakukan, kami masuk surga. Qal la yattakhidul jannah la yakunu ila mafrati wa mafrullahu. Tidak akan kalian bisa masuk surga tanpa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Protes nih sahabat. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hadza bi kulli amal.
Di mana? Di manakan amal kami semuanya nanti? Kalau masuk surga itu harus dengan rahmat dan ampunan Allah. Sia-sia. Rasul menjawab, kullu amalan ibnu Adam ida darajatil lil jannah. Sedangkan amal kalian nanti itu untuk menentukan kapling surga. Maka kualitas syahadat kita ketika kita sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti ya sudah totalitas kita dalam beribadah, mengibadati Allah. Makanya kenapa kita kemarin pada waktu Idul Fitri sama nanti 2 bulan lagi ada Idul Adha, kenapa setiap tahun Allah perintahkan kita untuk takbir, tasbih, tahlil, tahmid? Karena ini bentuk ikrar. Jadi kemarin kita itu disuruh takbir, tasbih, tahlil, tahmid sebagai ikrar. Ikrar untuk menyatakan diri kita, takbir kita mengatakan bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kebesaran selain Allah. Ketika kita kemarin bertasbih, memuji hanya pada Allah, tidak ada selainnya, bersyukur hanya kepada Allah, dan ketika kita bertahlil itu tidak ada yang kita sebadati kecuali Allah. Itu kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, katanya, saya dengar ada takbir 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang 3, Allah, yang benar yang mana? Ya harus dengan jujur saya tunjukkan semua tempatnya. Nih hadisnya, ada sahabat 2, ada 3, tidak ada yang ditegur. Yang penting tidak 4 takbir, sebab 4 takbir itu sholat jenazah ya. Nah, jadi mau 2 mau 3 silakan. Nah, ini ikrar. Dan ini setiap tahun Allah minta kita mengikrarkan itu. Maka perintahnya adalah bidzikrullah katsir, memperbanyak takbir pada Allah. Cuman bedanya kalau kemarin Idul Fitri itu cuman 1 hari. Tapi nanti Idul Adha ini sampai hari tasyrik. Berakhir pada tanggal 13 ba'da maghrib selesai. Itu kalau Idul Adha. Jadi imam untuk diingatkan bahwa setiap selesai sholat fardu itu paling tidak 3 kali lah, 3 kali takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Setelah itu silakan berdoa dan berzikir sebagaimana biasa. Ya. Nah, kemudian Allah Rabbuna wa Ta'ala mengatakan sebagaimana janji yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sehingga kunci masuk surga itu hanya kalau mendapat rahmat dan ampunan Allah. Nah, untuk bisa mendapat rahmat dan ampunan Allah, maka mengikuti Rasulullah dalam hal apa? Beribadah, mencontoh beliau. Bermuamalah, mencontoh beliau. Berukuah, mencontoh beliau. Bersyariat, mencontoh beliau. Berakhlakul karimah, mencontoh beliau. Jaminannya yuhibbukumullah. Allah akan mencintai, merahmati siapa yang mencontoh beliau. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kunci masuk surga. Sedangkan nanti di Firdauskah kita? Di Aden, di Naim, di Darussalam, itu tergantung kualitas syahadat. Kalau sudah la ilaha illallah berarti gak ada selainnya. Meminta, bersandar, berharap, memohon Allah. Kalau sudah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti segala bentuk amalia kita mencontoh Rasul. Apalagi ini masih bulan Syawal. Jangan berharap kita, ini di luar buku ya, tapi ini harus saya sampaikan juga. Jangan berharap kita itu mendapat surga dengan sholat kita kemarin yang dahsyat Ramadan, sampai itikaf, sampai sholatul lail. Gak jaminan. Jangan harap puasa kita kemarin jaminan surga, gak jaminan. Infak sedekah kita yang luar biasa kemarin, luar biasa loh kalau Ramadan. Dompet tuh tidak lama tinggal di kantong, sering keluar. Tapi begitu Idul Fitri selesai, buka dompet, dompetnya ikut fitri. Apa terus berhenti infak sedekah? Enggak lah. Itu semua gak menjamin surga kalau kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Saya ulang ya. Jadi puasa kita yang dahsyat,
sholat kita, infak sedekah kita nggak akan bisa masuk surga kalau kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini nggak ada di buku, tapi karena ini masih momentum, walaupun Syawal tinggal hanya beberapa hari, besok kita udah masuk bulan 11 dulu kok ada sisa ini loh. Jangan sampai nggak saling memaafkan. Kenapa? Allah baru mau mengampuni dosa kesalahan kita. Sekalipun kita mencontoh Rasul, tapi kalau kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, nggak bisa. Sebab ini Allah letakkan di surat An-Nur, surat 24 ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah meminta kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Allah meminta untuk berlapang dada. Sampai kalimat Allah, tidakkah kamu ingin mendapat ampunan dari Allah Rabbmu? Jadi Allah itu sampai pakai SKB. Apa SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kita pengen diampuni Allah, kita pengen dimaafkan oleh Allah, diampuni dosa kesalahan, maafkan orang lain. Jangan sombong-sombong jadi manusia. Allah Rabbuna wa ta'ala Rabbul Izzati wal Zalala, kuasa atas segala sesuatu, memiliki alam semesta ini. Begitu dahsyatnya Allah. Dosa seberat apapun, sedahsyat apapun dosa seseorang sudah sampai melampaui batas, itu Allah ngampuni loh. Diampuni. Dan ini Allah letakkan di surat 39 Az-Zumar ayat 59. Kul ya ibadiyal asrafu wala ta'natu min rahmatullah. Muhammad katakan pada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, berarti sudah parah. Melampaui batas itu sudah parah. Katakan wala ta'natu min rahmatullah. Katakan pada mereka, jangan pernah putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dunuba jami'a. Aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Masya Allah. Dia diskusi, Rasul Allah tambahkan, fastaghfiruni wa afir lakum. Maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Loh, ini Allah ini mau memaafkan, mengampuni dosa hambanya melampaui batas. Kita manusia ini loh punya apa? Kekayaan sementara, jabatan pangkat ada batasnya. Masa jabatan selesai, ono sing njaluk embuh barang malah kadang. Nah, begini ini apa kekuasaan kita nggak ada. Jangan sombong-sombong, maafkan kesalahan orang lain. Kalau kita belum bisa memaafkan orang lain, jangan harap dapat ampunan dari Allah. Karena Allah juga punya lagi syarat. Itu tadi An-Nur. Sekarang yang di Ali Imran, yang 133 134, bahwa jaminan surga itu Allah berikan diantaranya adalah wal jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga bagi kalian itu seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Ayat 134-nya Allah katakan yang pertama, alladzina yunfikuna fisarra'i wadarra. Orang yang mau infak sedekah baik waktu dia lapang maupun sempit. Lihat yang kedua, wa afina wal kadiminal ghaib. Orang yang mampu menahan amarah. Loh. Wa afina anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita masih punya begini, loro hatiku mbak, gak iso nyepuron, kata malaikat pret, gak akan dapat surga. Hak, maafkan, berlapang dada. Rasulullah Muhammad SAW dilempari, dihujat, diboikot, bahkan mau dibunuh. Gak ada satupun dendam pada diri beliau. Luar biasa. Begitu hatinya bening dan pemaaf. Sampai-sampai pidato kemenangan beliau saat dalam Fathu Makkah dibukukan Allah di Al-Quran surat 110. Ida ja'a nasrullahi wal fath wa rai'atan nasa yadkhuluna fiddin nilai afaja. Berbondong-bondong orang masuk Islam itu karena akhlak beliau. Dihujat, diludahi, dilempari batu, gak ada balas sama sekali. Pidatonya idhabu fa'antum mutalaqah, itu pidato beliau. Kalian semua bebas, gak ada yang dijadikan budak. Silahkan, ini pidato beliau. Ini loh Rasulullah, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah. Saya tidak bayangkan kalau salah satu Nabi kita ini misalnya diambil dari supporter bonek atau Deltras atau Arema, pidato ini mesti seje. Mesti ngene, sapa wingi sing ngidoni aku? Sapa mesti ngono.
Ini tidak sama sekali. Idhabu fa'antum mutalaqah. Kalian bebas. Silahkan. Tidak ada yang dijadikan budak. Ini yang justru menggetarkan hati kaum Quraisy. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Masya Allah. Luar biasa akhlak beliau. Ini yang Allah minta dengan kalimat fattabi'uni. Ikuti aku. Contoh aku. Maka siapa mengikuti beliau, mencontoh beliau, luar biasa. Allah berfirman pula di dalam surat An-Nisa surat keempat 64, wa ma arsalna kami rusuli ila litu ala bil ilahi. Dan kami tidak akan mengutus orang lain rasul melainkan untuk ditaati. Bi taati. Jadi rasul itu untuk ditaati dan untuk diikuti. Tapi apa yang terjadi? Kaum-kaum yang lain justru mengingkari beliau. Justru menjauhi beliau. Bahkan membenci beliau. Maka apa saja yang datang dari Rasulullah harus diterima. Apa yang diperintahkan harus diikuti. Dan apa yang dilarangnya ditinggalkan. Dan Allah menginginkan hal ini. Wa ma amartukum bihi fakudu wa nataqanhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terima. Apa yang dilarang bagimu, tinggalkan. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat yang ke-7. Maka Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alai amruna faqwarat. Dalam rawahu Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dasarnya adalah surat 59 ayat yang ke-7. Maka apa yang Rasul berikan, apa yang Rasul ambil, apa yang Rasul tidak lakukan, tinggalkan. Ini firman, ini Quran. Dan Rasul mengatakan amalan yang tidak sesuai dengan apa yang aku lakukan sia-sia atau tertolak. Oleh karena itu maka kita diminta dalam beribadah seperti beliau. Ya. Sholat ya sudah ikuti sholat beliau. Beliau sholat ya. Subuh 2 rakaat ikuti, tidak usah pakai nambah. Opo kita kurang lagi, butuh 45 cek mantep, tidak usah aneh-aneh. Ya. Tidak usah aneh-aneh. Udah ikuti apa yang ada orang diajak sholat malah tanya. Ya. Saya pernah ngajak orang sholat sampai ketawa, saya tuh ketawa sendiri, bedik banget. Temen ini sahabat, gak sholat tak, ayo sholat saya gitu. Dadak takon, sholat apa maghrib, pirang rakaat. Saya bilang yo telu bro, saya gitu. Dadak ngene, wis tahu. Mana ada perubahannya tak melok. Ini wis parah banget. Entah dijak sholat takon pirang rakaat. Tak jangan terlalu aneh-aneh. Oh gurung ada perubahan. Loh terus apa? Kalau ada perubahan aku lagi melok. Wis tahu soalnya aku. Loh parah banget. Ini waktu saya masih bekerja, masih di TVRI waktu. Saya tanya baik-baik, wis sadar enggak sholat? Sholat apa? Kita jawab maghrib. Pirang rakaat? Telu. Oh wis tahu aku. Kalau ada perubahan melok, wis parah banget. Maka jangan aneh-aneh, jangan aneh-aneh dalam beribadah. Maka ketaatan kepada Rasul Muhammad SAW adalah sebuah ketaatan yang mutlak. Jadi ketaatan pada Allah dan Rasul mutlak, cinta pada Allah. Seperti yang bahasan pertama, akhlak pada Allah dan Rasulnya adalah waman ahabba ilallahi wa rusuli wa yuhibbuhu simamima huwa. Maka siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, harus dia mencintai itu melebihi dari segala sesuatu. Makanya cinta kepada Allah dan Rasul ini juga diwujudkan dengan ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Maka ketaatan mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Ya. Walaupun di dalam surat An-Nisa ayat 59 dikatakan wa atiullaha wa atiur rasul wa ul amri minkum. Nah, waktu ulil amri ada kata atiu enggak? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kok enggak ada yang nyambung? Kata wa atiunya itu hanya pada Rasul dan Allah atau sama uli amri minkumnya ikut ada kata atiunya? Tidak ada. Yang ada kata atiunya itu ada Allah dan Rasul dan baru ulil amri. Sehingga ketaatan mutlak itu pada Allah dan Rasul. Kalau ternyata pemimpin ini tidak sesuai dengan kaidah syar'i dan tidak sesuai dengan akidah, ya nggak boleh diikuti. Karena ketaatan mutlak itu hanya pada Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya bersifat dengan ketaatan kepada beliau adalah bagian daripada taat kepada Allah Rabbuna wa ta'ala. Karena maman wa ayatullaha wa rasulah faqad ta'atullaha wa man tawalla faman arsalnaka alaihim hafidan. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu maka dia pun untuk berpaling pada Allah. An-Nisa 80. Jadi ketaatan ini mutlak hanya pada Allah dan Rasulnya.
Sehingga kalau ada perselisihan di antara kita, mengembalikan semua hukum ini kepada Quran dan kepada As-Sunnah. Ya. Kalau nggak dapat juga, kita cari dalam atsar, kita cari dalam ijma' para ulama yang sudah teruji. Ya. Ulama lupa ya, ulama itu orang-orang yang takut wal yasa ilallah. Ulama itu yang takut sama Allah. Ada di surat Fatir, surat 35 ayat 28. Itu orang yang taat sama Allah, takut. Itu disebut ulama. Ya. Kalau nggak takut itu ubaru, Pak. Ya. Kalau ulama itu takut, Pak. Yang sekarang ini ngomong sawenake, keluar dari Quran, dari Sunnah, sembarang ini ubaru ini, Pak. Kalau yang takut itu ulama, Pak. Ubaru gak diwedi ngomong sembarangan. Diviralkan lagi ya di media-media sosial lagi, masya Allah. Maka dalam banyak ayat Allah Rabbuna wa ta'ala meletakkan perintah taat kepada Rasulnya, ketaatan kepada Allah, dan ada kalanya perintah taat kepada Rasulnya disebut dengan secara nyata melalui kalimat-kalimat yang dijadikan dalam tatanan ayat-ayat Allah, dan ada kalanya dengan a'taf atau diikutkan kepada perintah saat Allah, sehingga kalimatnya menjadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah seringkali mengatakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasul. Sehingga di sini disertakan taat Allah, Allah sambung dengan kata taat pada Rasul. Maka orang-orang yang mentaati Rasulullah Muhammad SAW dan mengikuti beliau serta meneladani, ini ada jaminan. Jaminannya dia dicintai oleh Allah. Kalau yang mencintai Allah ini dahsyat, Bapak. Dahsyat. Cinta Allah itu luar biasa. Cinta Allah itu bahkan terkadang kita belum meminta sudah diberi. Belum minta, Pak, dikasih. Itu kalau sudah Allah cinta. Kenapa? Kita lihat aja dari tolok ukur manusia. Manusia saja kalau benar-benar mencintai dia sudah luar biasa, apalagi itu Allah Rabbuna wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Pasti lebih dahsyat. Contoh ini, Pak. Cinta manusia dengan manusia. Contoh saja, itu aja sudah luar biasa, apalagi Allah. Ini contohnya. Suami istri. Uang suami, uang siapa? Langsung jawab, buantar istri. Nah kalau uangnya istri? Istri. Nah, nih. Kemudian, ini uang suami, uang istri. Ya. Dasarnya ada di surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Disempurnakan juga di surat 65 ayat 7. Li yunfik du sa'atin min sa'ati at-rizqullahu mimma tahun. Suruh memberikan rezeki nafkah kepada anak istri. Jadi pertama Islam itu keluarganya, anak istrinya dulu, suaminya. Nah, sudah dapat ini istri. Kalau istri bekerja, uang istri. Hati-hati loh ya, suami. Jangan gampang, dik, aku butuh dulu ini. Ini ada bisnis bagus. Istri harus tegas loh. Harus tanya begini, Mas, ini statusnya apa? Aku sedekah apa sampean utang? Harus jelas ini. Karena uang istri adalah uang istri. Uang suami, istri coba bayangin. Maka suami hati-hati. Nah, kecintaan seperti ini itu ikhlas dia. Maka kalau ada suami butuh duit, tanya baik-baik, statusnya apa? Kalau suami bilang, biasanya suami itu gengsi, Pak. Disedekahnya gak gelem. Utang. Kumpulkan anak-anak. Yang Al-Baqarah 282. Apa? Saksi. Berarti kan bapakmu utang. Nah, maka disinilah nanti sudah uang untuk istri 1 pekan ini mana? Mas, apa mana iki? Luluran. Loh, keluar. Pekan depan, apa mana? Facial. Keluar terus, Pak. Ini baru cinta seorang suami. Kalau sudah suami aja seperti ini, apalagi Allah. Itu terkadang kita belum meminta, dijanjikan. Dan janji Allah ini hak. Wa iqla rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta, aku beri. Dan disinilah kecintaan. Ketika kita mencintai Allah, Allah juga cinta pada kita. Kita taat pada Allah, Allah akan memberikan hak-hak kita. Karena kita ini setiap hari bacakan tuh sholat. Mau sholat apa aja, ndak pakai ndak. Karena apa? Latuk balu sholatu ahadikum ida krota fiha. Karena tidak akan sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat? 10.
sab'ah, 7 ayat. Ya. Ini sab'ah mizani yang diulang tiap hari. Mana pernah kita bosan? Coba angkat tangan, siapa yang bosan baca Al-Fatihah? Tidak ada loh, satu dunia ini orang bosan baca Al-Fatihah. Itu dibaca mulai subuh sampai isya. Belum dia rawatib, qobliyah, belum ba'diyah. Tidak ada bosannya baca Al-Fatihah. Pengen tahu saya, coba angkat tangan, siapa yang bosan baca Al-Fatihah? Bendina diwaca. Tidak ada yang bosan. Dan Al-Fatihah ini ada bagian. Ayat 1-4 milik Allah. 5 baru milik kita. Ada isti'adah di sana, ada pengharapan di sana. Ada rububiyah di sana. Luar biasa. Dan itu tidak pernah bosan kita minta. Makanya Al-Fatihah itu ada saat Allah membalas ucapan dari ayat-ayat yang kita baca, Allah balas. Hambaku wa inna abdi, hambaku memujiku. Wa tadmini'an, hambaku memintaku. Itu diberikan semua. Maka ketika kita taat pada Rasulullah, berarti kita taat pada Allah. Karena tadi Allah katakan di An-Nisa 80, wa man yuti'u rasulah faqad yuti'ullaha. Karena sesungguhnya siapa yang mentaati Rasul atau taat pada Rasul, dia sesungguhnya taat kepada Allah. Maka ketaatan seorang hamba ini Allah tukar dan janji Allah dahsyat. Ada 5 janji besar Allah bagi hambanya yang taat. Diletakkan di surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti kalau dia ada kesulitan, dibukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rizki dari arah yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Semua kebutuhannya dicukupi. Wa may yattaqillaha yaj'al min yusra. Semua urusannya, pekerjaannya, perdagangannya, sawaladanya dimudahkan. Wa may yattaqillaha yukaffiru min sayi'atihi. Semua dosa dan kesalahan dia dihapus. Ini. Dan ini hanya bisa diwujudkan ketika kita benar-benar mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita mengingkari, bagaimana kita akan mendapatkan? Maka ketaatan pada Rasul Muhammad SAW adalah salah satu bentuk akhlak yang harus kita berikan dan harus kita tunjukkan kepada Rasul Muhammad SAW. Sehingga Rasul juga mengatakan dalam hadis Bukhari diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Maka sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Dalam beribadah mencontoh beliau. Di samping perintah-perintah mengikuti mentaati Rasulnya, Rasul juga memberikan peringatan keras untuk tidak menyakiti kepada sesama muslim. Dan Rasul katakan dalam hadis Bukhari Muslim lagi, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Al-mu'min akhul mu'min, la yatlimuhu wa la yuslimuhu." Maka setiap muslim satu adalah saudara muslim yang lain. Maka jangan mendolimi saudaramu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi wajata kurbata ilaihi hajatihi. Siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan ngurusi hajatnya dia. Wa man farroja muslima kurbata farja kurbata ilahi fid dunya yaumal qiyamah. Siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Waman satara muslima kurbata satara kurbata ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangan dia sampai yaumal hisab. Insyaallah. Taati. Ketika ada tetangga kita bermasalah, perang, pertengkaran, tutupi. Jangan malah diumbar. Bang bengi mas, tonggo sebelah perang dunia ketiga. Iya tak? Iya. Piring mencelat mas, gelas mencelat kabel, rompiang. Tapi aja cerita. Ndak. Iki ketemu temennya. Tonggo ini fulan. Mambengi perang dunia ketiga. Iya tak? Iya. Piring, gelas, panci. Tadi belum ada panci, Pak, kira tambahan panci bisa. Lontangan kabeh. Cerita ini ngomong. Iku kompor lu tambah kompor. Gibah itu ndak tambah kurang tapi
nambah. Ndak ada gibah kurang, Pak. Nambah ya. Winginane gak ono panci, iso ono panci mana berita berikutnya. Berita berikutnya kompor. Baru mejone malih. Padahal biasanya segitu. Ndak ada gibah berkurang. Gibah itu nambah. Dan yang paling bahaya itu gibah. Kenapa? Ada unsur penambahan. Penambahan itu disebut riba. Yes. Makanya parah. Riba paling besar itu ya di gibah. Dan gibah sekarang udah pakai ini, Pak. Kesini juga ini gibah ini. Hati-hati. Ojo gampang share. Ya. Share. Loh, gibah itu boleh. Ini di luar tema, tapi harus sedikit disampaikan. Seperti tadi, memaafkan di luar ini, tapi harus disampaikan. Ini juga, gibah itu boleh, tapi harus memenuhi syarat. Nih, gibah yang dibolehkan Allah. Waddadu ila takharu fil adidina dolimu. Dibolehkan kita berbicara untuk kalau kita didolimi. Berarti boleh gibah. Gibah itu maknanya apa? Makna gibah itu adalah membicarakan seseorang, baik maupun buruknya. Orangnya nggak ada, itu namanya gibah. Ngomong kebaikan orang yang tidak ada, gibah. Ngomong keburukannya orang yang ada, gibah. Tapi kalau ngomong ada orangnya, itu namanya pengumuman. Jadi anak-anak wong itu, nah ini pengumuman. Pak Fulan ini segini-gini besok ini sudah terpilih jadi RW beliau. Nah ini pengumuman itu. Nah, kalau nggak ada itu gibah. Nah gibah itu boleh kalau dia terdolimi. Contoh, rumah dia didolimi, punya CCTV, dia tahu pelakunya, lapor dia ke polisi. Gibah nggak ini? Gibah, orang yang nggak ada dibicarakan. Dia datang ke kantor polisi, Pak polisi, saya mau lapor. Lapor apa? Nggak jadi Pak polisi, nanti gibah. Kata polisinya, obatnya sudah diminum Bu. Ini boleh karena dia didolimi, ya itu boleh silakan. Nah, kalau selama itu ada unsur itunya berarti boleh. Yang kedua, fatwain, mencari fatwa. Contoh nih, hadis ini. Rasul didatangi Fatimah binti Qais. Datang Fatimah tanya ke Rasul. Rasulullah, saya dilamar 2 orang. Abu Jaham dan Muawiyah. Yang mana Rasul? Terus Rasul bilang, Muawiyah itu orangnya lemah lembut, kasih sayangnya tinggi, tapi dia nggak kaya, biasa-biasa. Kalau Abu Jaham ini kaya raya, istrinya minta apa aja dikasih, tapi suka main tangan. Jadi kalau misalnya, Mas minta uang, geopo 5 juta, anak sekolah itu plak, tapi dikei. Sesuk mana, Mas? Aku njaluk 10 juta. Duwe iki opo? Gawe iki yo sekolah plak tapi dikasih. Nah, suruh milih ini. Nah, dalam hal ini yang gibah siapa? Fatimah atau Rasulullah? Rasulullah, karena orang yang enggak ada dibicarakan Rasul, tapi karena mencari fatwa. Maka milihlah Fatimah itu memilih Muawiyah yang kasih sayang tapi enggak kaya. Tapi ada loh wanita sekarang gak penting Mbak, pokoknya sak tempilingan 20.000 ya gak masalah. Sak tempilingan 50 gak penting Mbak, plak 50.000, plak 30.000 gak masalah ya. Sak pelakan 50 juta ya Mbak gak masalah Mbak. Ada yang milih gitu ya, itu pilihan monggo. Nah ini Rasul menggibah, berarti Rasul menggibah boleh karena untuk mencari fatwa. Ada lagi nih, contoh satu lagi, Hindun datang cerita kepada Rasul bahwa suaminya sudah mulai medit melegi, kebutuhan itu pokoknya melegi banget, tapi kesenangan dia lakukan. Ini bagaimana? Di sini yang menghibah siapa? Hindun. Terus Rasul ngasih fatwa, kalau begitu curi uangnya saat dia lengah. Jadi boleh diambil, dicelotet nek bahasa kita, ambil Bang, boleh. Jadi nyelotet uang suami boleh kalau suaminya medit ya. Ibu-ibu nek suaminya soleh apik dicelotet neraka insyaallah. Tapi kalau suami itu medit lagi boleh dicelotet. Kapan yang waktu mandi? Enggak bisa Ustaz. Kenapa? Dibawa ke kamar mandi. Nemen berarti. Sampai neng jedenge digodhong itu. Ya. Nah, disinilah boleh ngambil. Yang kedua, Rasul bilang boleh mbati. Boleh. Misalnya, karena medit loh ya suaminya, medit. Mas ini tadi beli buku anak-anak, ini naik kelas ini habisnya 6 juta. Wah kayak nih, iya dibayar Mas, ini ditunggu sekolah, nggak apa-apa. Padahal tidak 3 juta, boleh berarti 6 juta. Sohe ini Rasul boleh,
kalau suaminya medit melegi. Nek suamine soleh sampean bati, nyenyek tun. Jangan. Kalau suaminya medit boleh. Nah, pas saya dapat pelajaran itu, ini terjadi benar. Ada 2 wanita datang ke rumah waktu itu. Cerita suaminya itu sekarang main burung sama sangkar. Uang SPP anaknya sampai tertunda. Kebutuhan sampai terbengkalai. Pas saya habis pelajaran itu beberapa hari, ya langsung saya sampaikan apa yang dari Rasul. Tentukan hadisnya. Udah Bu, kalau gitu caranya ambil itu burungnya, cari orang yang pintar ngambil burung, setiap hari ambil 1 dijual. Kalau ditanya ucul. Mungkin nggak serantan Pak, 15 sangkar digowo kabeh. Langsung didol. Suaminya datang, nanti ucul. Masa ucul 15 ucul kabeh. Oh dikongkon siji cek gak sabar. Nah saudara-saudaraku, maka kalau suaminya seperti itu boleh. Ya. Nah ini boleh menggibah. Terus yang ketiga, dia ada contoh lagi menggibah boleh. Untuk urusan amar ma'ruf nahi mungkar, boleh menggibah. Mas, ojo lewat kampung itu Mas. Wah, parah, penuh kemaksiatan di sana, banyak kriminal. Nah, itu boleh. Itu gibah namanya, tapi boleh. Jadi gibah itu kalau terdolimi, mencari fatwa, kemudian untuk menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar, terus tarbiyah, belajaran seperti ini. Yang kelima dakwah. Saya dari tadi gibah gibah sopo? Rasulullah, gibah para sahabat, ini gibah dari tadi saya. Itu boleh karena ada dakwah, ada tarbiyah pembelajaran. Nah, jadi jenengan jempol ini, ojo gampang tak kayak Mas kira-kira ini masuk nggak? Ada unsur ini. Kalau masuk unsur tadi, ada fatwa, ada gibah, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada unsur tadzalimi, ada tarbiyah, dakwah, silakan. Kalau tidak ada, tidak usah. Gitu loh. Kira-kira tak share masuk nggak unsur itu tadi yang diizinkan Allah. Kalau nggak ada, tidak usah. Lebih baik berhenti sampai kita. Justru orangnya diingatkan dengan kelembutan. Ya, Mas, hati-hati, gini-gini, nggak apa-apa, itu jauh lebih baik. Nah, kita lanjutkan. Maka apabila perintah Rasulullah SAW tidak diikuti, malah yang diikuti adalah kemauan masing-masing, maka yang rugi adalah kalian sendiri, bukan Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-7. Wa amilu wa anafiku Rasulullah lau yuti'ukum fil kasiram minat amru walatun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kaum ada Rasulullah, ia menuruti kemauan kamu. Maka dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesusahan kalau kamu tidak menuruti Rasulullah SAW. Jadi di satu sisi kita diminta untuk menjadikan cinta kepada keimanan, ya. Malah dikatakan walakinallaha, ya, hababa ilaikum iman, ya. Jadi kecintaan terhadap iman ini akan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Fa ilai kami qulubikum, akan menjadi keindahan dalam diri kita. Maka ketaatan kita pada Rasul Muhammad SAW, ketaatan kita pada Allah dalam keimanan itu justru keindahan dalam keimanan. Tapi kalau kita melenceng, ini orang-orang yang tidak mengikuti jalan yang lurus. Oleh karena itu maka mengikuti Allah dan Rasulnya itu adalah kelezatan iman, keindahan iman. Sehingga ibarat jalan, maka jalan yang ditempuh oleh Rasul Muhammad SAW dalam kehidupan beliau adalah jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui beliaulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umat manusia jalan lurus tersebut lengkap dengan rambu-rambunya. Maka siapa yang mematuhi rambu-rambu, tentu dia akan selamat. Maka siapa yang mengingkari dari rambu-rambu, tentu dia akan tersesat. Makanya taat itu kepada Allah dan Rasul sebagai satu yang mutlak. Kalau ketaatan yang lain itu dilihat ada unsurnya enggak. Kalau ada unsur yang mudarat dan manfaat, ya jangan diikuti. Jadi jangan gampang mengatakan tidak datang dari Allah dan Rasulnya, tidak ada dalam Quran dan hadis, tidak usah melok. Celaka. Contoh traffic light. Traffic light, lampu merah hijau. Coba tunjukkan Quran surat berapa? Hadisnya mana? Lampu merah perempatan. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Sikap, masuk ambulan sampai tabrak dari arah yang lain. Jadi artinya hukum-hukum atau ketaatan yang ada di dunia ini itu pun juga kalau dia tidak menyimpang dari kaidah syar'i, tidak itu ikuti. Itu orang Islam yang bijak. Enggak dalam Quran dan hadis, enggak usah melo. Ya masuk ambulan kan.
lampu merah jalan terus. Wah, tayar. Kenapa? Tidak ada dalam Quran dan hadis. Iya serodok gak bener. Ini katanya bocor halus. Ya, oleh karena itu maka ketaatan ini bukti adalah kita punya akhlak pada beliau. Ya. Berikutnya adalah urusan salawat dan salam. Tidak mungkin saya sampaikan, waktunya sudah tinggal sedikit. Bagaimana bukti akhlak tentang salawat dan salam, nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Tapi kembali ke hari Rabu ya, Rabu pekan 1 ya, Rabu pekan 1. Ini kan geser hari.